Kemudian bapak-bapak atau ibu, mungkin ketua RW atau ketua RT, perangkat kampung, nenek mama, alim ulama, jadi pandai beserta guru kedua yang sama-sama kita hormati. Pada umumnya kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bosan kita, Pak. Jangan sampai bosan, Bu. Kita bersyukur, berterima kasih, mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian, Bapak dan Ibu? Karena sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan, tidak berhenti memberikan kita nikmatnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian salawat berikan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, salawat yang kita ucapkan tadi hendaknya menjadi syafaat bagi kita bersama kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin bagi sini ada yang pesantren Ramadan, Pak? Tidak ada, Pak. Berarti yang anak aku mencatat risiko seperti, ya enggak? Iya. Iya. Kita berikan orang yang bertakwa. Lalu pertanyaannya, Bapak dan Ibu, seperti apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, Allah memberikan sinyal. Bunyi ayatnya seperti ini, Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surganya Allah. Wa jannatin tajri wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Surga itu, Bapak dan Ibu, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disediakan adalah untuk orang-orang yang bertakwa, Bapak dan Ibu. Jadi surga yang seluas langit dan bumi itu, kalau dalam ayat lain, Bapak dan Ibu, digambarkan wa jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu di bawahnya mengalir sungai. Artinya, Bapak dan Ibu, menggambarkan sebuah keindahan, dan itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu janji Allah, Bapak dan Ibu. Dalam ayat berikutnya Allah memberikan sinyal seperti apa orang-orang yang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarai wat dharra. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sepi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir menafsirkan makna
berinfak atau bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit itu Bapak dan Ibu, baik dia dalam keadaan banyak uang ataupun pas-pas saja, dia tetap bersedekah, dia tetap berinfak Bapak dan Ibu. Baik dia dalam rangka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diberikan ujian berupa penyakit Bapak dan Ibu, tapi tetap tidak mengurangi keimanan, keyakinan dia untuk bersedekah. Ataupun diberi jabatan ataupun tidak diberi jabatan, dia tetap berinfak dan bersedekah. Pendeknya Bapak dan Ibu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak, bersedekah dalam situasi dan kondisi apapun. Itu pendeknya secara sederhana Bapak dan Ibu. Itu orang-orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah dalam kondisi atau situasi apapun, dia tetap berinfak dan bersedekah, tentu sesuai kemampuan masing-masing. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu ciri orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Jadi apa yang kedua Bu? Ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang senantiasa menahan amarah. Senantiasa menahan amarah. Bapak dan Ibu, kalau mengecek menahan amarah memang agak mudah mungkin ya Bu, tapi kalau menahannya atau melaksanakannya itu tergantung dia masing-masing Bapak. Artinya kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiz, senantiasa menahan amarah. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena orang yang tidak bisa mengontrol emosi atau karena marah orang bisa mencaci maki. Ya Bu, tidak terkontrol emosi terlangsung Ibu ya. Ya Pak, bisa mencaci maki, terlampai karena terpancing marah tadi Pak. Orang bisa saja memukul atau bahkan Bapak dan Ibu karena marah seseorang sampai hatinya membunuh saudaranya sendiri, sampai hatinya membunuh orang tua kandungnya sendiri, bahkan sebaliknya Bapak dan Ibu. Faktanya banyak di televisi berita kita lihat Bapak dan Ibu, banyak berita-berita juga di media sosial atau berita online juga kita lihat, kita baca Bapak dan Ibu, bahwa karena marah, karena tidak bisa terkontrol emosinya, mudah saja bagi orang untuk menghilangkan nyawa seseorang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada para sahabat. Ketika itu sahabat minta wasiat kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah beri wasiat aku. Lalu Rasul memberi wasiat, bunyinya seperti ini, la tarda. Itu singkatnya Bapak dan Ibu ya, la tarda, jangan mudah marah, jangan mudah marah Bapak, karena itu adalah ciri orang yang bertakwa. Itu ciri orang yang bertakwa yang kedua. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang terakhir, yang ketiga Bapak dan Ibu, dalam ayat 134 itu, wal 'afina 'anil nas, yaitu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain Bapak dan Ibu. Jadi kalau tanya Bapak dan Ibu, kira-kira ada tak di antara awakku yang tak pernah berbuat salah atau tak pernah berbuat dosa?
Aduh bu, dadu Bapak ya, dadu Bapak. Termasuk aku sendiri Bapak dan Ibu. Sebagai manusia biasa kita Bapak dan Ibu pasti pernah berbuat salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa itu kembali ke jalan yang benar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sinyalnya Bapak dan Ibu, kalau kita sadar diri Bapak dan Ibu bahwa kita tidak pernah tidak berdosa, artinya kita tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan Bapak dan Ibu, maka dari itu kita sadari bahwa marilah kita maafkan kesalahan orang lain, kesalahan saudara-saudara kita, mungkin kesalahan suami atau istri kepada suami, suami kepada istri, kesalahan mertua kepada menantu, ataupun kesalahan menantu kepada mertua, ataupun kesalahan saudara-saudara kandung Bapak dan Ibu. Dan mari kita maafkan, baik kesalahan itu sengaja ataupun tidak Bapak dan Ibu, mari kita maafkan. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kita sadar kita juga pernah berbuat demikian. Ya Bu? Ya Pak? Ya, karena sadar itu Bapak dan Ibu, kalau awak juga pernah membuat orang kadang sakit hati, kadang kecewa, sengaja tidak disengaja ya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu maafkanlah. Ya Bu? Ya Pak? Maafkanlah. Karena sifat pemaaf itu adalah sifat atau ciri dari orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kajian kita malam hari ini tentang ciri-ciri orang yang bertakwa? Karena dari awal surat Al-Baqarah ayat 183 tadi Bapak dan Ibu, kita melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhir Ramadan dan juga di luar Ramadan nanti Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan Bapak dan Ibu, inna akramakum indallahi atqakum. Dari sekian banyak manusia ciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, itu dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Bapak dan Ibu. Ciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dari seorang laki-laki dan perempuan itu bertambah banyak menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Bapak dan Ibu. Dan tujuannya adalah idza ta'arafu, agar kita saling mengenal, saling memahami Bapak dan Ibu. Ujung ayat Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Dari sekian banyak umat manusia itu beragam bentuknya Bapak dan Ibu, baik yang berjabatan ataupun tidak, ataupun yang kaya ataupun yang sedang-sedang saja, bahkan yang fakir dan yang miskin Bapak dan Ibu. Yang membedakannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia menjadi mulia adalah takwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lain ingin awak menjadi orang yang bertakwa Bapak dan Ibu, lain Pak ya, lain maupun berharap demikian Bapak dan Ibu. Karena pelaksanaan puasa Ramadan, Nabi memberikan motivasi kepada kita bersama Bapak dan Ibu. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban. Dalam redaksi lain itu, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan redaksi lain man qama Ramadan, siapa-siapa orang yang mendirikan malam-malam Ramadan itu dengan mendengarkan tausiah, kemudian melaksanakan sholat tarawih berjamaah, melaksanakan sholat witir, tadarus dan tahajud dan lain sebagainya Bapak dan Ibu, iman wa ihtisaban,
dengan penuh keimanan, penuh keyakinan Bapak dan Ibu, wahtisaban, dan juga penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu motivasi dari Nabi Bapak dan Ibu. Niscaya akan diampuni Allah dosa-dosanya yang sudah berlalu. Jadi dosa-dosa yang sudah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu kalau kita melaksanakan puasa Ramadan, kita mendirikan malam-malam Ramadan, tentunya Bapak dan Ibu tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kewajiban-kewajiban yang lain tidak tertinggal. Kalau puasa tapi salat 5 waktu tidak di kerajaan, tentu tidak mungkin. Karena salat 5 waktu itu wajib Bapak dan Ibu. Jadi kalau kewajiban yang sudah dilaksanakan kemudian dilaksanakan yang seperti tadi, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan tausiah kita yang pendek ini Bapak dan Ibu, semoga kita selalu ingat Bapak dan Ibu bahwa tujuan kita melaksanakan puasa Ramadan, tujuan kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, melaksanakan sholat witir, kemudian tadarus dan lain sebagainya itu Bapak dan Ibu, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu motivasi niat yang pertama sekali tentu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti sampai di bulan-bulan berikutnya kita menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi